wabarakatuh. Kembali lagi dengan Farita. Mari kita lanjutkan pembelajaran mengenai vertebrata. Kemarin kita sudah belajar ada amfibi, kemudian ada juga reptilia. Ya, tetrapoda itu dibagi 4. Jangan lupa ada amfibi, reptilia, kemudian aves, dan yang nanti terakhir adalah mamalia. Kemarin amfibi dan reptil kita sudah belajar. Di amfibi itu kita tahu ada salamander, kemudian ada katak, ada kodok. Kemudian kalau di reptil kita mengenal buaya, cicak, tokek, bunglon, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari kelas yang ketiga, yaitu aves. Ya, kelas dari tetrapoda yang ketiga yaitu aves. Nah, yang akan kita pelajari seperti biasa adalah ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, aves itu memiliki sepasang kaki dan sepasang sayap. Kakinya itu biasanya pada bagian bawahnya itu mengandung zat tanduk yang sangat banyak sehingga sangat keras cakangnya. Nah, sepasang sayap ini biasanya digunakan untuk terbang. Kalau yang kaki, sepasang kaki itu mereka bisa gunakan, ada yang bisa digunakan untuk berjalan, ada yang bisa digunakan untuk berenang, ada digunakan untuk mencengkeram mangsa, ada juga yang digunakan untuk mencengkeram di pohon dan lain sebagainya. Ciri yang selanjutnya, tubuhnya terlindungi oleh bulu, ya. Terlindungi oleh bulu. Yang selanjutnya, mulutnya itu berbentuk paruh dan pada paruh itu terkandung banyak sekali zat tanduk. Oh iya, aves itu tidak punya gigi dan lidahnya itu tidak bisa dijulurkan. Gitu. Ciri yang selanjutnya, bernafas dengan menggunakan paru-paru yang dibantu dengan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini membantu ketika aves itu terbang. Ketika aves itu terbang, dia tidak bernafas menggunakan paru-parunya, tetapi menggunakan udara cadangan yang ada di pundi-pundi udara. Begitu. Yang selanjutnya, alat pencernaannya lengkap dengan lubang pembuangan berupa kloaka. Kemarin masih ingat ya, kloaka itu apa? Ciri yang selanjutnya, aves itu merupakan hewan yang homoiterium. Perlu kita koreksi bersama bahwa maksud dari homoiterium artinya dia suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Nah, begitu juga dengan poikilotherium. Kemarin saya menyebutkan bahwa poikilotherium itu berdarah dingin, tetapi kita perlu revisi. Kita perlu perbaiki bahwasanya poikilotherium itu maksudnya bahwa dia suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Seperti itu. Ciri terakhir dari aves, dia bersifat ovipar atau bertelur. Telurnya memiliki cangkang yang sangat kuat. Kalian pernah memperhatikan ya pastinya telur ayam, telur bebek, dan lain sebagainya. Nah, fertilisasinya atau pembuahannya itu terjadi secara internal di dalam tubuh betinanya. Kemudian telur berkembang di dalam tubuh betina dan keluar dari tubuh betina dalam wujud telur. Ada beberapa aves yang setelah bertelur dia mengerami telurnya, namun tidak semuanya mengeram. Setelah kita mempelajari ciri-cirinya, kita akan mempelajari pengelompokannya. Nah, sebenarnya aves ini masih ada banyak sekali ordo yang kita bisa temui. Sekitar 28-an ordo yang bisa kita temui. Nah, tapi tidak semuanya kita pelajari beberapa saja. Ordo yang pertama yang sangat dekat dengan kita yaitu ordo Galliformes. Galliformes itu contohnya ada Gallus. Gallus itu ayam jago. Contoh yang lainnya itu ada kalkun atau Melagrys galapova. Ya. Nah, itu ordo yang pertama. Ordo yang kedua itu ada Passeriformes.
Passeriformes itu biasanya disebut burung penyanyi. Contohnya ada burung beo, yaitu nama ilmiahnya Gracula religiosa. Nah, selanjutnya ada ordo Anseriformes. Anseriformes itu burung perenang. Jadi dia bisa renang. Ada contohnya itik, kemudian ada angsa. Nah, yang selanjutnya ada ordo yang paling dekat dengan kita. Pasti kalian sering mainan burung ini, yaitu ordo Columbiformes. Columbiformes itu di dalamnya ada perkutut, ada merpati atau Columbalivia dan lain-lain. Ordo yang selanjutnya itu ada Casuariformes. Nomor 5 Casuariformes. Contohnya ada burung kasuari atau Casuarius casuarius. Kemudian ordo yang selanjutnya ada Strigiformes. Strigiformes itu kelompok burung hantu. Burung hantu semuanya masuk ke sini. Nah, kelompok yang selanjutnya itu ada kelompok burung pemangsa atau disebut Falconiformes. Falconiformes itu contohnya ada elang, ada alap-alap, kemudian ada raja wali, kemudian ya Kemudian ordo yang selanjutnya ada Psittaciformes. Itu kelompok burung nuri. Ada burung nuri, ada kakatu,